Masyarakat Indonesia yang terhormat, izinkan saya menyuruh seluruh umat untuk mengabdi pada bangsanya sendiri secara mandiri. Seruan aksi ini merupakan hasil teropong dari lubang kecil ketidakadilan di Indonesia. Dari berbagai segi, seluruh umat mestinya tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Inilah Republik of Fear, krisis moralitas hingga etik politik yang dimulai dari pejabat bawah atap sampai istana kepresidenan. Ini bukan orde baru, tapi inikah orde paling baru, di mana elit politik menunggang kebodohan terus-menerus. Seisi istana mengeroyok rakyat untuk dijadikan pengampu kebijakan. Di era pandemi ini, seolah rakyat sudah tahu semua permainan kotor dari seorang presiden yang acuh terhadap kepentingan umat yang dipimpinnya, malah seenak hati membiarkan TKA Cina merampas tahta milik rakyat Indonesia. Semua dilakukan dengan terang-terangan tanpa keberpihakan. Sampai titik ini, rakyat sungguh muak dengan sentimen presiden terhadap rakyat. Dengan kasat mata dilucuti kepentingan umat dan sambil senyum-senyum cerita keberhasilan yang bullshit. Omong kosong semua ucapannya. Hei rakyat Indonesia, kini saatnya amarah intelektual kita bangkit kembali menerobos feodalisme dalam sistem perpolitikan bangsa Indonesia. Tidakkah disadari betapa kasarnya pola gerak presiden kita? Hanya cukup dua bukti saja kita cukup alasan untuk menurunkan presiden, yakni pandemi yang terus bergulir dan ekonomi yang terus merosot. Jangan lengah, jangan takut, ayo bangkit melawan kekuasaan yang feodalis nyata ini. Tak lupa kepada instansi TNI Polri yang terhormat untuk tidak menghalangi derasnya letupan kritisme rakyat Indonesia. Kali ini amarah rakyat memuncak. Kami butuh TNI yang mengawal NKRI harga mati yang tidak semata-mata slogan. Tolong timbang-timbang semua kebijakan presiden yang menyengat bangsa Indonesia ini. Jika pendidikan militer TNI Polri hanya dicipta untuk mendidik angkatan biar disiplin, berani dan cinta tanah air di alam pikir saja, maka pendidikan tersebut menjadi tidak berguna. Jika pendidikan Kopassus hanya dicipta untuk mencetak angkatan yang kuat secara fisik saja, tapi tidak untuk lari dari sengatan kebijakan presiden yang kontra kesejahteraan, maka kata-kata NKRI harga mati hanyalah kata-kata bullshit yang pernah ada di bumi pertiwi kita. Jika BIN Indonesia dicipta hanya untuk mencari-cari kesalahan setiap anak bangsa yang teridentifikasi makar dan mensiasati konflik settingan, dan tidak pada upaya menemukan solusi atas setiap problematika umat, maka sekarang juga BIN tutup buku. Aparat yang keparat, pengolahan tambang terpusat, korting kasus menjulang, inilah problem serius kita. Presiden sudah tak punya lagi keberpihakan, wajib diguling. Amarah rakyat dari Sabang sampai Merauke tak dihiraukan. Kematian karena proses vaksinasi dibiarkan tumbuh subur. Ini rezim apa kalau bukan rezim pembantai? Rakyat kuat, rakyat sekuat hati bertahan, tapi negara sekuat tenaga membredel. Dasar rezim Jokowi, semuanya kacau, kacau bangsa Indonesia. Rakyat dipersekusi, dikebiri haknya, dianaktrikan dari kepentingan asing, ditangkap jika melawan, diadu domba, dipotong hak mendapat kerja. Semua karena ulah presiden kita yang raja dusta dan jago pencitraan. Sudahlah,
Ayo rakyat, tumbangkanlah, turunkanlah. Semua amarah sudah klimaks. Tidak ada keberpihakan negara untuk rakyat, malah dibunuh dengan sadis melalui kebijakan. Ayo umat, penuhi tiap-tiap simpang jalan untuk menuntut mundur presiden kita. Jangan lagi kalah. Kita mengejar kesejahteraan, bukan semata-mata kekuasaan kelompok yang tengah dilakoni oleh orang-orang istana hari ini. Ayo kawan, kita revolusi.